Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamiatul Ulfah dengan NIM 185030099 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, tahun angkatan 2018. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam hormat dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama, melakukan aktivitas bersama-sama, belajar bersama seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani bersama rekan saya. Ada Pada Yusuf Karnalis dengan NIM 185030097, Alin Karlina dengan NIM 185030129. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai penemuan makna inti suatu wacana melalui analisis komponen makna yang meliputi pembeda makna, urutan hubungan antara komponen penjelas, prosedur atau langkah-langkah dalam menentukan dan menganalisis komponen diagnostik, kesulitan menganalisis komponen makna, dan prosedur menganalisis komponen makna. Untuk itu, kita langsung dimulai saja untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembeda makna. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen makna terlebih dahulu. Menurut Krida Laksana, pada tahun 1982, halaman 89, bahwa komponen makna adalah salah satu beberapa unsur makna yang bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran. Nah, teman-teman, kita lihat bersama-sama. Di sini terdapat contoh. Terdapat dua kata, yaitu pria dan wanita. Sebelumnya, di sini terdapat simbol plus dan strip. Tanda plus di sini yaitu bahwa suatu kata tersebut mempunyai keterangan komponen makna. Akan tetapi, pada tanda strip di sini artinya tidak mempunyai komponen makna tersebut. Nah, umpamanya di sini terdapat kata pria yang memiliki komponen makna insan, dewasa, jantan, dan kawin. Semuanya diberi tanda plus. Nah, sedangkan kata wanita di sini untuk keseluruhan memiliki komponen yang sama. Lalu, apa saja yang membedakannya? Nah, yang membedakannya antara pria dan wanita hanyalah pada ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan ibu di sini tidak memiliki makna jantan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke pembeda makna. Pembeda makna sebagai akibat perubahan bentuk diperlukan karena pemakaian bahasa memerlukannya. Perbedaan makna yang diakibatkan oleh adanya perubahan bentuk terbatas pada derivasi leksemnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bentuk memiliki makna dasar. Pembeda makna terjadi karena perbedaan bentuk dan perubahan bentuk. Perbedaan bentuk akan mengakibatkan perbedaan makna, sedangkan perubahan bentuk akan mengakibatkan adanya hubungan makna. Nah, untuk melihat perbedaan makna, maka kita harus melihat acuannya. Dengan acuan, kita dapat melihat perbedaan makna yang terkandung pada setiap kata. Namun, hal tersebut tidak selamanya dapat dilakukan. Kemudian, ciri pembeda makna dapat dilihat dari segi sifat maupun usia. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa bentuk leksem seperti lompat, berlompatan, dilompati, lompatan, lompatnya, lompatkan,
dan masih banyak lagi. Nah, di antara kata-kata itu terdapat hubungan makna, namun antara makna kata melompat dan melihat terdapat perbedaan makna. Nah, maka dalam hal ini dapat disebutkan bahwa pembeda makna akan terjadi karena beberapa hal. Nah, yang pertama, pembedaan bentuk akan melahirkan perbedaan makna. Yang kedua, perubahan bentuk akan melahirkan hubungan makna. Berikut ini ada contoh pembedaan makna. Pada contoh ini mengambil kata ayah dan ibu. Untuk penjelasannya tidak jauh beda dengan komponen makna yang tadi sudah saya jelaskan. Akan tetapi, pada pembeda makna di sini, yang membedakannya atau yang menjadi pembedanya yaitu pada ciri jenis kelamin. Kalau untuk komponen makna, yang tadi sudah saya jelaskan, yang menjadi pembedanya yaitu dari ciri makna atau komponen makna. Teman-teman bisa dilihat pada tabel berikut bahwa ayah memiliki makna jantan dengan ditandai simbol plus, sedangkan ibu tidak memiliki ciri makna jantan. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas mengenai urutan hubungan antara komponen. Dalam kaitannya dengan hubungan antara komponen, ada baiknya menyinggung sedikit mengenai pertautan makna. Sehingga hubungan antara komponen bersifat logis. Meskipun kata-kata memiliki makna yang sama, tetapi implikasinya pasti berbeda. Nah, untuk mengurutkan kata dengan komponen lainnya, orang harus memperhatikan kepada siapa kata tersebut harus digunakan saat berbicara. Berdasarkan komponen diagnostik, dengan pengertiannya bahwa ciri diagnostik dapat digunakan untuk menentukan perbedaan makna kata dengan kata yang lainnya dalam domain yang sama. Nah, telah diketahui bahwa setiap kata mempunyai hubungan internal, baik yang bersifat temporal maupun yang bersifat logis. Misalnya, contoh kata penyesalan yang memiliki 3 komponen diagnostik yang bersifat temporal, yakni bahwa ia merasa ada yang kecewa, bahwa ia merasa ada tingkah laku yang keliru, merasa berdosa, dan mengubah tingkah laku yang salah. Nah, maka oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hubungan antara komponen, ada baiknya disinggung pertautan makna sehingga hubungan antara komponen bersifat logis. Materi kedua mengenai komponen penjelas dan prosedur atau langkah-langkah dalam menentukan dan menganalisis komponen-komponen diagnostik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Karlina, NIM 185030129. Saya di sini sebagai pemateri 2. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen penjelas. NIDA pada tahun 1975 halaman 38 membedakan peran komponen diagnostik ke dalam implikasi berkaitan dengan makna utama, meskipun komponen implikasi tersebut tidak membentuk bagian yang esensial dari makna inti. Contoh kata menyesal. Kata menyesal mengandung diagnostik: 1. Tingkah laku yang salah sebelumnya, 2. Merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan, dan 3. Ingin mengubah tingkah laku. Komponen 1 merupakan komponen implikasi. Implikasi dari kata menyesal adalah bahwa orang tersebut merasa telah melakukan hal yang salah. Yang selanjutnya yaitu NIDA pada tahun 1975 halaman 35 mengatakan bahwa yang berperan dalam penentuan makna bukan hanya komponen semantik, selain komponen utama dan komponen diagnostik. Diperlukan komponen penjelas atau supplementary component jika komponen utama dan diagnostik kurang bisa menjelaskan makna kata. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan dan menganalisis komponen-komponen diagnostik menurut NIDA pada tahun 1975 halaman 54 sampai dengan 61 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
memilih untuk sementara makna-makna yang saling berhubungan. Komponen-komponen ini membentuk medan makna tertentu karena memiliki komponen yang sama atau umum. Misalnya ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, tante, keponakan, sepupu. Semua itu memiliki komponen manusia dan mengisyaratkan hubungan darah atau keluarga. Yang kedua yaitu mendaftarkan semua ciri yang spesifik yang dimiliki oleh rujukan. Misalnya, untuk kata ayah terdapat ciri spesifik yaitu insan, jantan, kawin, anak. Yang ketiga yaitu menentukan komponen yang dapat digunakan untuk kata yang lain. Misalnya, ciri kelamin perempuan dapat digunakan untuk kata ibu, kakak perempuan, adik perempuan, sepupu perempuan, bibi, dan nenek. Yang selanjutnya yaitu menentukan komponen-komponen diagnostik yang sesuai untuk setiap makna. Jika dilihat dari tabel yang tertera tersebut, perbedaan makna antara kata ayah dan ibu hanyalah pada ciri jenis kelamin, yakni ayah memiliki ciri makna jantan, sedangkan ibu tidak memiliki ciri makna jantan. Yang kelima yaitu mengecek data yang didapat pada langkah pertama. Dengan kata lain, berdasarkan komponen diagnostik atau pembeda makna, seseorang bisa menerapkan komponen-komponen tersebut pada setiap makna yang ada dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan komponen-komponen diagnostik dengan sistematis dengan cara mendaftar komponen-komponen diagnostik untuk setiap makna atau istilah. Jika dilihat dari tabel di bawah ini, yaitu ada pembeda antara 4 jenis binatang, yaitu pembedanya yang pertama buas, yang kedua pemakan rumput, yang ketiga peliharaan, dan yang keempat tinggal di hutan. Jika dilihat dari tabel tersebut, binatang yang dikatakan atau yang dibedakan karena buasnya yaitu ada beruang, kemudian yang pemakan rumput yaitu ada kambing dan biri-biri. Yang peliharaan jika dilihat dari 4 jenis binatang dalam tabel tersebut terkecuali yaitu beruang. Kemudian yang tinggal di hutan yaitu beruang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga mengenai menganalisis komponen makna dan prosedur menganalisis komponen makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Subkarnalis, NIM 1850397. Di sini saya akan memaparkan 2 materi. Yang pertama adalah kesulitan menganalisis komponen makna. Dalam menganalisis komponen makna, terdapat beberapa kesulitan atau hambatan yang antara lain sebagai berikut. Pertama adalah lambang yang didengar atau dibaca tidak diikuti dengan unsur ekstralinguistik. Yang kedua, tiap kata atau leksem berbeda pengertiannya untuk setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, tiap kata atau leksem memiliki pemakaian yang berbeda-beda. Yang keempat, leksem bersifat abstrak. Yang kelima, leksem bersifat dieksis dan fungsional. Yang keenam, leksem-leksem bersifat umum sulit untuk dideskripsikan. Misalnya binatang, burung, dan ikan. Skip dulu. Yang kedua ada prosedur menganalisis komponen makna, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penamaan atau penyebutan. Proses penamaan dengan acuannya. Penamaan bersifat konvensional dan arbitrer. Konvensional berdasarkan kebiasaan masyarakat pemakainya, sedangkan arbitrer berdasarkan kemauan masyarakat. Misalnya leksem rumah mengacu pada benda yang beratap, berdinding, berpintu, serta berjendela.
Yang kedua adalah parafrasa. Parafrasa merupakan deskripsi lain dari suatu leksem. Misalnya, paman dapat diparafrasakan atau diartikan adik laki-laki ayah atau adik laki-laki ibu. Yang ketiga, ada pengklasifikasian. Pengklasifikasian adalah cara memberikan pengertian pada sebuah kata dengan cara menghubungkan kata dengan kata yang lainnya. Yang keempat, ada pendefinisian. Pendefinisian adalah suatu proses memberi pengertian pada sebuah kata dengan menyampaikan seperangkat ciri pada kata tadi supaya dapat dibedakan dari kata-kata lainnya sehingga dapat ditempatkan dengan tepat dan sesuai dengan kata lainnya dalam sebuah konteks. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi sudah tersampaikan semuanya. Untuk itu, kami memohon maaf apabila dalam materi yang kami sampaikan terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.